Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faizal Pratama dari D3 Manajemen Informatika. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang subnetting VLSM. Pertama itu definisi subnetnya dulu. Sebelum ke VLSM, subnet atau subjaringan adalah pembagian sebuah space alamat IP secara logikal menjadi beberapa space jaringan yang lebih kecil. Salah satu kegunaan dari subnetting adalah untuk mengurangi network wide threads dengan mengkarantina bagian-bagian jaringan, sehingga membuat trespassers bergerak leluasa di dalam jaringan. Nah, langsung ini VLSM-nya. Atau Variable Length Subnet Masking adalah metode dalam subnetting jaringan yang memungkinkan penggunaan subnet dengan ukuran yang bervariasi, berbeda dengan FLSM atau Fixed Length Subnet Masking, di mana semua subnet memiliki ukuran yang sama. VLSM ini memungkinkan subnetting yang lebih presisi untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen jaringan. Fungsinya yang pertama itu adalah memungkinkan pengelolaan alamat IP dengan lebih efisien. Dengan menggunakan VLSM, administrator jaringan dapat mengalokasikan subnet dengan ukuran yang tepat sesuai dengan kebutuhan spesifik dari setiap segmen jaringan dan mengoptimalkan penggunaan alamat IP yang tersedia. Manfaat VLSM. Yang pertama itu ada optimasi penggunaan alamat IP. VLSM memungkinkan alamat IP yang lebih efisien dengan mengatur subnet berdasarkan kebutuhan spesifik dari setiap segmen jaringan. Yang kedua, fleksibilitas subnetting. Dengan VLSM, administrator dapat membuat subnet dengan ukuran yang berbeda-beda, meningkatkan fleksibilitas dalam desain jaringan. Yang ketiga, efisiensi penggunaan ruangan alamat. VLSM membantu menghindari pemborosan alamat IP dengan mengalokasikan subnet yang sesuai dengan jumlah host yang diperlukan, sehingga ruang alamat dapat dimanfaatkan secara efisien. Kita memasuki contoh kasusnya. Misalkan mau mencari 60 host gitu kan, dengan alamat IP 192.168.0.0/16. Yang kita cari pertama adalah yang mendekati dari 60 host tersebut. Nah, bisa dilihat di tabel nih. Ayo, subnet mas berapa gitu, atau jumlah host berapa yang mendekati dari 60 host tersebut. Nah, ada /26 yang dimana 2 × 6 sama dengan 64. Jadi kita bisa menggunakannya nih di sini. Nah, dengan cara subnet masnya dimasukkan ke sini lalu dikurangi 255 255 255 255 dikurang 255 255 255 titik 192, maka hasilnya 0.0.0.63. Setelah itu kita masukkan lagi IP yang kita gunakan awal 192.168.0.0 ditambah 0.0.0.63, maka mendapatkan hasil 192.168.0.63. Dari hasil tersebut, maka bisa disimpulkan networknya 192.168.0.0/26. IP pertamanya 192.168.0.1. IP terakhir 192.168.0.62. IP broadcastnya 192.168.0.63. Subnet masnya 255.255.255.192. Nah, mungkin sekian materi yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah kata, atau apapun itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.